Itu tiba-tiba servernya mati, terus ada bagian itu namanya apa namanya? Ada orang divisi lain, apa namanya? Server mati. Ini kenapa ini? Ini dimatiin dari sana ya? Hah? Dia membangun HPH. Dia kan harus tahu nih, oh saya punya areal di sini, diupload datanya di situ. Oh ini berarti boleh, ini nggak boleh. RML Talks. Let's get talks. Maba, mari belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mabal, balik lagi di acara kita Mabal, mari belajar. Nah, kali ini tema yang bakal kita bahas yaitu kita akan membahas sebuah perancangan ya, atau sebuah aplikasi yang biasanya kita sebut WebGIS atau aplikasi Web Geographic Informasi System. Nah, kali ini tuh kita di sini sudah mengundang narasumber kita. Bisa diperkenalkan, Mas Handi Rusidi Eshud, sarjana kehutanan ya Mas ya. Oke. Kabar gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ketiga puasa ya? Hari ketiga puasa. Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Nah, Mas Handi, menarik nih. WebGIS berarti kan dia berbasis komputer ya Mas ya? Iya. Mas Handi sarjana kehutanan. Agak melenceng dong dari jurusan. Kebetulan pas pertama kali belajar GIS itu udah waktu kuliah, waktu mau penelitian untuk belajar GIS. Nah setelah kerja 2 tahun, perkembangan makin kesini, dituntut untuk bisa menguasai WebGIS. Awalnya dari situ. Oh itu berarti, bentar dulu ya, berarti kan kalau kehutanan berarti tidak terkait belajar tentang hutan aja ya berarti? Ada pemetanya juga. Ada pemetanya juga. Oke, berarti WebGIS ini termasuk dari kategori pemetaan berarti gitu ya? Iya. Oke, kalau secara definisi itu gimana? WebGIS itu adalah data, kita punya data GIS, data yang sudah diolah, sudah jadi. Oke. Terus kita mempublikasikan ke orang lain. Jadi misalkan kayak mungkin yang sudah kita kerjakan, misalkan data IMB, nah, kita kan harus tahu sebaran IMB-nya di mana aja. Betul. Nah, terus ada lagi contohnya fasilitas kesehatan, sebarannya di mana aja. Terus pola ruang, kan kalau orang misalkan mau bangun IMB, misalkan harus tahu ini boleh apa enggak. Intinya sih seperti itu WebGIS itu. Berarti WebGIS itu supaya biar orang yang nggak paham WebGIS lebih mudah gitu untuk melihatnya atau gimana tuh? Orang umum, informasi publik yang harus diketahui oleh umum, nah itu bisa kita publikasikan. Publikasikannya di mana? Di web berarti di ya, web, dalam bentuk peta berarti, iya, atau dari bentuk olahan peta yang dihasilkan. Iya. Gitu. Tujuannya selain untuk mempermudah itu apa tuh? Untuk apa ya? Ya biar orang tahu ya. Oh ini di sini boleh, di sini enggak. Kalau misalkan di kehutanan, di kehutanan dia membangun HPH. Dia kan harus tahu nih. Oh saya punya areal di sini. Diupload datanya di situ. Oh ini berarti boleh, ini nggak boleh. Untuk memudahkan itu pada awalnya seperti itu. Pada awalnya seperti itu. Tapi makin kesini perkembangannya lebih ke 3D, atau mungkin kita juga bisa melakukan analisis kayak misalkan sederhana kayak intercept, klik, buffer juga bisa sepertinya. Jadi apa tuh namanya, WebGIS itu lebih mempermudah lah ya. Dengan adanya WebGIS data-data, jadi sebelum ada pengembangan WebGIS dan sebelum ada pengembangan WebGIS, apa yang paling dibedakan coba? Maksudnya perbedaan apa yang ada gitu? Perbedaan ya dulu kan serba manual. Kita mau ngajuin data, kita harus layout dulu petanya, harus di overlay dulu antara titik misalnya sama poligon. Nah sekarang kan bisa langsung kita punya data KML atau SAP, tinggal upload ke WebGIS. Oh ini berarti posisinya di sini boleh, di sini nggak boleh. Nah ini disclaimer nih bagi sobat-sobat maba, sekarang itu dalam contohnya perizinan gitu ya Mas Andi ya. Dalam perizinan itu sekarang itu kita harus apple to apple. Jadi maksudnya apple to apple tuh data yang ingin kita pengajuan izin itu datanya harus sesuai dengan keadaan di lapang ya Mas Andi ya. Dengan titik yang ada di lapang. Jadi maksudnya tuh
Kalau dulu itu kan penggambarannya manual ya Mas Andi. Iya. Penggambarannya manual gitu kan. Dulu malah pakai kalkir dulu sebelum ada komputer, pakai spidol dipakai penggaris. Pakai saya ngerasain tuh waktu kuliah juga gitu kan. Nah, sekarang serba digital. Sekarang digital gitu kan, dengan tahapan yang sekarang itu apa-apa itu pengembangannya itu cepat ya Mas Andi ya. Kita pengembangannya cepat banget ya gitu kan. Jadi sekarang itu semuanya data harus digital, termasuk juga data-data dinas gitu, betul ya Mas Andi? Iya. Nah, ini menurut saya nih materi kuliah harusnya juga menurut saya wajib ada WebGIS, karena kita sudah ketinggalan jauh sama luar negeri. Luar negeri itu di WebGIS itu udah materi wajib. Jadi lulus kuliah itu dia udah bisa WebGIS. Oh gitu. Yang bisa GIS. Waktu zaman Mas Andi kan belum ada nih. Belum ada. Berarti alumni Mas Andi pernah diskusi sama alumni, berarti tahu sekarang belum masuk juga nih. Untuk ini belum tahu, tapi harusnya sudah masuk gitu ya. Harusnya sih sudah ada. Sudah ada gitu berarti gitu kan ya. Karena yang mau saya sekarang WebGIS itu bukan orang yang bisa JS. Oh gitu. Kayak developer, kayak sarjana komputer misalnya. Nanti ada basic GIS-nya yang kadang mungkin karena saya sendiri lah nggak nyambung ngomongnya. Peta GIS yang ngomong gini, mungkin orang orang sarjana komputer ini belum punya basic GIS-nya sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya ada ilmu yang berkelanjutan dari GIS-nya gitu kan ya. Jadi GIS itu sebenarnya ilmu itu terkait tentang sistem informasi geospasial gitu kan ya. Yaitu kalau di perencanaan atau baik di pembangunan, mungkin orang-orang familiarnya dengan aplikasi AutoCAD gitu kan ya. Cuman kalau untuk dinas-dinas di Indonesia, terutama kalau kalian ingin mengajukan perizinan dan segala macamnya gitu kan ya, sekarang itu berbasisnya itu ArcMap ya, atau ArcGIS kita bilangnya gitu kan ya. Nama softwarenya itu ArcGIS. Jadi semua data gitu kan ya, baik data fisik maupun harus tercantum di situ gitu kan ya, untuk mempermudah dinas dalam melakukan kontrol seperti itu. Nah, karena sekarang datanya yang dibutuhkan itu mau nggak mau, berarti yang anak-anak JS atau anak-anak pemetanya kira-kira harus belajar gak? Terkait WebGIS? Harus belajar. Sepenting itu kah berarti gitu? Iya. Kalau enggak, tuntutan kita makin ketinggalan. Yang menguasai WebGIS ini sepanjang yang saya tahu bukan orang JS-nya sendiri. Tapi orang sarjana komputer misalkan, yang basicnya website lah, yang bisa website gitu. Ini kan materi bukan yang kayak HTML, CSS. Itu biarlah orang-orang orang sarjana komputer itu, tapi kita khusus WebGIS-nya kalau bisa sih orang GS-nya bisa. Orang GS-nya bisa ya gitu kan. Nah, kalau dari tahun berapa tuh kira-kira WebGIS itu mulai muncul ke permukaan tuh, maksudnya isu-isunya tuh malah udah 2015 tuh. Apa yang pertama kali Mas Andi kerjakan kalau pas yang WebGIS? Mas Andi kan pertama, sebelum Mas Andi ke bidang WebGIS kayak gini, kerjaan Mas Andi tuh apa dulu tuh? Freelance juga gitu kan. Dari 2010 sampai 2014 tuh masih desktop tuh. Desktop, 2015 ke sini, 2014 sampai sekarang itu ke WebGIS. Ke WebGIS gitu. Malah sekarang ada mobile, sekarang ada juga. Mobile pemetaan gitu ya. Kayak gitu. Pesat gak tuh kira-kira dari 2015 ke 2021 perkembangannya? Pesat sekali. Jadi yang mungkin teknologi dulu masih bisa dibilang jadul, sekarang makin di sini makin bagus. Makin bagus. Nah, berarti kan Mas Andi awalnya ada basic dari pemetaan. Belum ada basic komputernya dong gitu kan ya, untuk WebGIS dan segala macam. Nah, itu belajarnya kapan tuh? Belajarnya sebenarnya dari mana kayak gitu? Belajarnya sih sebenarnya dari 2015 itu. 2015 itu. Sudah mulai ngoprek. Dulu sih nggak terarah ya. Namanya belajar ini, belajar itu. Jadi nggak terarah, jadi nggak kepakainya baru ya di sini nih setahun ini. Yang di sini kan ada dibantu juga, ada tim di sini. Jadi lebih karena dulu pernah belajar, jadi lebih paham gitu. Jadi lebih cepat belajarnya. Jadi awalnya belajarnya benar-benar basic aja gitu. Iya, basic aja. Maksudnya belajarnya dulu WebGIS-nya doang dulu. Hanya WebGIS kayak gitu. WebGIS cuman style peta itu dulu nggak terlalu didalami juga. Jadi khusus di WebGIS-nya aja yang dulu belajar. Yang lainnya itu nanti kalau udah bisa itu nanti yang lainnya nanti mungkin ngikutin. Susah nggak tuh Mas?
susah banget. Susah banget. Itu belajarnya dari YouTube doang? Maksudnya dari mana tuh? Ikut les kah atau gimana tuh? Dari YouTube, ya dari tutorial di internet diikuti. Otodidak berarti? Otodidak. Bisa berarti? Alhamdulillah. Mas Andi umurnya berapa sekarang? 37 mau 38. Tuh, mau 38. Yang anak muda berarti harusnya bisa lebih cepet ya? Iya. Tuh. Berarti yang anak-anak muda yang perencanaan, sobat-sobat mabal, sekarang ini berarti sistemnya udah beralih ya? Dari yang tadinya manual dan segala macam, sekarang lebih ke digital berarti mungkinnya gitu kan ya. Dari jangan kan dari dinas atau dari kebutuhan data-data pemerintahan gitu, masih data-data kita aja nih yang jual beli aja kan sekarang aplikasi-aplikasi digital lebih mendominasi gitu kan ya. Apalagi pandemi gini kan. Nah, apalagi pandemi kayak gini lebih betul. cepat itu perkembangannya. Perkembangannya lebih cepat banget betul. Nah, dari tahun ke tahun kalau Mas Andi melihat prospek WebGIS ini itu perkembangannya tuh gimana tuh? Sekarang malah lebih ke apa ya? Yang 2 dimensi udah mulai ditinggalkan, tapi yang 3 dimensi sama mobile sekarang. Oh gitu, benar-benar mobile dan 3 dimensi. Kalau 3 dimensi tuh gimana tuh produknya? 3 dimensi itu belum banyak produk yang kayak 2 dimensi kan udah banyak. Betul. Aplikasinya yang 3 dimensi masih sedikit. Oh masih sedikit, berarti kita sekarang lagi menuju ke arah sana berarti gitu kan ya. Nah apa tuh yang harus dipersiapkan tuh untuk menuju ke arah sana tuh? Ya belajar basicnya dulu aja, yang ada 2 dimensi dulu. Nanti kalau ada 2 dimensi bisa 3 dimensi. Kalau udah bisa baru nanti ke mobile. Oh gitu, berarti tahapannya tetap dari yang 2 dimensinya dulu gitu ya, diperbaiki, dipahami, baru kita nanti untuk yang pengen belajar ke 3 dimensinya baru ditingkatkan lagi dan baru belajar lagi. Nah, Mas Andi, kan data sebenarnya basic datanya sama gak sih antara yang WebGIS dengan yang tidak WebGIS seperti itu? Basic datanya. Alhamdulillah kan ada server nih kayak GeoServer. Itu sangat membantu sekali, atau ArcGIS server. Itu membantu sekali untuk kita untuk menampilkan data WebGIS itu tadi. Tanpa bantuan itu mungkin agak susah ya untuk ngumpulin datanya. Tapi dengan adanya itu data-data SAP, data-data misalkan KML, kita bisa langsung pakai di-upload ke GeoServernya, kita bisa tampil itu. Oh gitu, berarti tetap ya kalau dari data, misalnya kan kalau untuk pembangunan dan segala macam kan kebanyakan kan datanya CAD gitu ya Mas. Iya. Berarti dari data CAD atau biasanya formatnya DWG yang orang tahu gitu kan ya. Berarti itu diubah dulu gitu ya. Ke bentuk SHP, ke format ke format ArcGIS-nya. Baru nanti di-upload ke GeoServer. Nah, itu GeoServer itu gratis apa bayar? Gratis. Iya. Semua orang bisa punya berarti. Bisa pakai, iya. Bisa pakai. Nah, itu maksudnya sistemnya daftar kah atau apa atau gimana tuh? GeoServer itu kayak software ya, software. Kalau di desktop ada software yang gratis itu. Kita harus kalau GeoServer itu juga seperti itu. Ada settingan khusus, jadi biar bisa tampil di komputer sendiri pun bisa, mesti harus ke punya server sendiri enggak. Ke server sendiri pun bisa, kayak Windows itu bisa. Oh bisa gitu. Berarti tanpa harus punya server itu bisa di-apply gitu? Bisa. Oh bisa gitu. Bisa belajar lewat localhost dulu lah istilahnya. Oh localhost dulu. Berarti baru dari situ nanti di-upload ke GeoServer gitu. Baru nanti masuk ke WebGIS-nya seperti itu. WebGIS apa aja yang udah pernah Mas Andi buat? Simtaru. Simtaru apa tuh? Data Sistem Informasi Tata Ruang Kota Bogor. Kota Bogor. Terkait apa tuh gitu tuh? IMB. Tata IMB itu berarti izin mendirikan bangunan. Kalau nggak ada IMB itu berarti tidak boleh mendirikan bangunan. Kalau nggak ada IMB kan ada yang IMB yang berizin. Ada yang berizin betul. Ada IMB yang tidak berizin. Oke. Jadi di sana itu ketahuan semua gitu ya? Iya, data-data sebaran-sebaran yang di Kota Bogor. Mungkin yang tahun 2019 ke bawah itu datanya masih kacau ya. Nggak ada koordinatnya, tapi dinas ada arsipnya, tapi nggak punya koordinat, itu sayang banget. Oh gitu. Berarti perapihan datanya dari data dasar kayak gitu dulu ya? Data 2D. Iya, pertama dulu data dasarnya dirapihin dulu. Nanti kalau udah rapi baru kita dipublikasikan, atau mungkin kalau datanya belum ada pun mungkin bisa pakai namanya istilahnya yang kita punya itu MVC ya. MVC. Jadi kita supaya pakai MVC, nanti ngerapiin datanya pakai itu mobile geocollector. Jadi ngambil datanya dari HP, di submit, nanti kita udah kelihatan datanya, kita bisa download, kita bisa jadiin WebGIS juga.
Oh gitu. Orang Bogor, kota berarti ya, kota Bogor itu udah bisa ngeliat webnya belum? Apa tuh? Web GIS-nya. Web GIS-nya simtaru.kotabogor.go.id. Tuh. Apa tadi Mas? Simtaru.kotabogor.go.id. Nah itu bagi yang sobat mabel yang kerja atau yang tinggal di Bogor berarti ya, yang ingin melihat status IMB-nya berarti bisa dilihat di situ seperti itu. Nah berarti kalau misalnya ada yang tidak sesuai itu bisa diajukan langsung di situ. Apa harus tetap ke dinas dulu seperti itu? Ke perizinan dulu kan ada namanya, ada tahapan-tahapannya. Kita ke dinas, ada yang dinas perizinan dulu, kita apply di situ. Nanti kalau kita udah daftar, nanti otomatis di website bisa kayak. Oke, berarti udah connect. Datanya udah connect gitu ya. Oh, lebih ke open data sebenarnya sekarang di sistem sekarang itu. Jadi masyarakat itu bisa tahulah data merekanya itu realnya seperti apa seperti itu. Oke, jadi kalau dulu kan banyak nih yang ketipu-tipu misalnya beli tanah atau beli apa gitu kan ya, untuk ternyata tanahnya tanah Pemda atau apa, berarti sekarang itu bisa dicek di situ berarti gitu. Oh kayak gitu, berarti membantu banget sih Mas. Iya, sangat membantu banget. Gila sih kalau gitu. Terus apa lagi selain Simtaru tuh? Simtaru ada lagi RTH kan, RTH atau ruang terbuka hijau. Jadi itu sebaran titik ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bogor. Itu ada beberapa macam, saya lupa itu ada 17 atau berapa gitu. Ada yang apa aja sih klasifikasinya tuh. Ada, dilihat aja di sisira.kotabogor.go.id. Tuh Kota Bogor lagi, berarti Mas Adi lagi fokus di Kota Bogor nih ya. Membutuhkan data-data di Kota Bogor dijadikan digital berarti. Oh tuh yang di Kota Bogor berarti udah banyak ya. Tapi kayaknya orang luar masih banyak yang belum tahu ya tentang web-web seperti itu. Apa memang kebutuhannya untuk dinas doang masih gitu? Terbatas di sedikit kalangan, jadi belum. Gitu. Tutorial dalam bahasa Indonesia pun masih belum banyak. Belum banyak gitu kan? Karena ya itu tadi yang menguasai itu bukan orang GIS, jadi mungkin passionnya nggak ada. Jadi sekedar bisa doang, jadi nggak dipublikasikan. Ada tapi yang mau lihat masih silahkan, yang nggak lihat juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi sayang banget ya. Kalau udah gitu, itu mah tinggal pemerintah yang promosi dan segala macam berarti betul. Kayak gitu ya. Nah, Mas Andi, kalau di saya kan juga orang JS gitu kan ya, tapi saya belum ke ranah WebGIS kayak gitu kan ya. Kalau di aplikasi ArcMap atau ArcGIS itu kan ada ArcGIS desktop tuh kan. Nah, itu bedanya apa sama WebGIS tuh kalau itu tuh? Kalau desktop itu kan nama istilahnya itu standalone. Jadi standalone itu cuman bisa dipakai oleh yang bisa pakai cuma kita doang nih. Jadi kalau mau copy data, kita harus copy kayak pakai flash disk atau pakai gitu. Itu kan istilahnya. Nah, kalau web disk kan semua orang bisa lihat, bisa download, terus bisa tahu informasinya ini daerah ini apa aja, misalkan sembaran IMB-nya di mana aja atau gitu. pola ruangnya apa. Data-datanya lebih mudah didapatkan berarti ya kalau kayak gitu ya gitu. Berarti kalau misalnya data-data yang itu tersimpan di web gitu, seenggaknya berarti datanya terkolek dengan baik berarti gitu ya. Maksudnya dinas kalau biasanya kan dinas kalau itu kan arsip nih bukannya gitu kan ya. Buka arsip lah atau buka apa gitu kan ya. Berarti di situ udah ada semua tuh data-datanya di web itu. Misalnya kita mau cari nih tahun 2000 misalnya gitu kan ya. Data ini data terakhirnya tahun 2000, berarti tinggal di search aja berarti di web gitu. Asal ada data digitalnya. Asal ada data digitalnya ya gitu. Berarti memang juga peran pemerintah penting gitu kan ya, untuk mengkolekkan data dulu, habis itu baru nanti yang tim GIS-nya atau tim yang WebGIS-nya itu yang menjadikan data yang tersebar dan tertulis gitu kan yang masih manual itu jadi data digital gitu. Terus suka dukanya apa nih? Di WebGIS. Ini kan pertama nih ya. Pertama kan pertama kan Mas Andi kan sarjana kehutanan gitu kan ya, tapi ngambil skripsinya tentang GIS gitu, berarti tentang pemetaan, berarti udah ada dasar pemetaannya lah ya sebenarnya gitu. Nah berarti suka dukanya apa dulu nih sebelum masuk ke WebGIS nih? Suka dukanya belajar sendiri, semuanya itu nggak ada tutorialnya, susah nyari sumber, jadi semua itu serba otodidak. Waduh, dulu tuh lihat dulu belajarnya waduh banget ya, apalagi dulu internet belum seini sekarang gitu lah ya, belum masih muda, masih pikirannya belum banyak, mungkin masih single ya,
sebaiknya mungkin belajar gitu ya. Oh gitu. Nah terus pas masuk ke ranah WebGIS, apa nih suka dukanya? Dukanya dulu deh, biar orang-orang tahu gitu kan ya, biar sobat maba tahu gitu. Dukanya tuh apa tuh? Dukanya ngurusin server sih ya. Ngurusin server, oke. Ya, server. Serumit apa ngurusin server? Server itu kayak jagain anak atau apa, jadi harus harus dikontrol itu setiap saat, biar nggak ada dari misalkan dari down ini datanya mati, servernya mati misalkan, kan bahaya kalau kita ke lapangan misalkan ngisi pada datanya servernya mati ya semua kacau gitu. Oke. Suka dukanya di situ berarti ya. Berarti kayak harus ngejagain 24 jam kayak gitu ya. Harus on stay kalau misalnya Mas ada masalah di server gitu ya. Iya. Sukanya sekarang? Saya sih sebenarnya senang dari dulu, dari SMA emang senang mengulik sesuatu yang kayak komputer. Dulu sih komputer, software. Sekarang ya memang passion saya di situ. Memang passionnya di situ ya. Nah karena memang kalau udah passion udah enak aja lah ya. Enak aja lah ya. Jalannya dari hati. Oke. Nggak, berarti nggak melenceng lah ya. Walaupun tertulisnya sarjana kehutanan. Enggak sama kayak saya gitu kan. Enggak terlalu melenceng. Sarjana pertanian tapi ngambilnya WebGIS gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau udah kuliah itu mah tinggal tergantung skripsinya kemana, terus dilanjutinnya kemana kayak gitu. Gitu gak sih? Gitu ya, lebih ke kayak gitu. Nah, Mas Andi, ini juga isu penting kalau misalnya data-data digital, kayak keamanan, terus kerentanan virus dan segala macam, itu gimana tuh isu-isu yang kayak gitu? Itu bagian kan ada bagian-bagiannya, ada divisi-divisinya. Ya kan bagian develop mungkin beda sama yang bagian keamanan server kan. Di sini kan juga ada bagiannya sendiri. Sebenarnya itu kan tapi memang saling terkait. Itu kayak kalau dari keamanannya mungkin dari serangan hacker atau apa, mungkin bisa dijaga servernya, dibikin misalkan pakai antivirus atau apa. Masih tetap ya kayak gitu ya? Ada. Kalau dia pakai Windows tetap ada. Gitu. Terus jadi yang mengakses server itu nggak semua orang. Kalau menurut saya sih yang nggak sembarang, maksud yang di mangga server itu cuma beberapa orang aja, tuh 1 atau 2 orang. Orang-orang penting aja yang tahu tentang kunci. Jadi kan lebih gampang untuk maintenance mengawasinya. Gitu. Kalau banyak tangan yang megang server kan, wah kalau ada suatu waktu kan kita bingung ini kenapa, ini siapa yang salah? Gitu. Salah satu penanganannya kayak gitu berarti lah ya. Gitu. Tapi pernah gak Mas Andi ngalamin gitu? Tiba-tiba server mati gitu. Sampai harus Jakarta pulang jam 8 malam. Pernah. Itu gimana ceritanya tuh? Itu tiba-tiba servernya mati, terus ada bagian itu ada orang divisi lain. Server mati. Ini kenapa? Ini dimatiin dari sana ya? Gitu. Maksudnya dimatiin dari sananya tuh gimana tuh? Ada yang shutdown dari dari servernya sana kan. Orang sebelumnya udah punya akses, kayaknya seperti itu. Jadi kita ya inisiatif lah kita itu ke Jakarta waktu itu. Ya alhamdulillah bisa kelar. Untuk ke Jakartanya udah tujuan tercapai, pulang mungkin tinggal setting di sini ya. Itu pengalaman yang luar biasa. Seharian tuh berarti tuh. Iya, ngulik-ngulik server kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita sudah menaruh data di server, itu harus di backup lagi nggak sih? Harusnya ada backup. Jadi minimal punya 2 server gitu atau gimana tuh maksudnya? Backupnya kalau backup kan bisa banyak, bisa dari drive, bisa dari hard disk, bisa ada laptop sendiri gitu ya. Jadi untuk menjaga hal yang seperti itu. Tetap ya berarti ya, walaupun data sudah di server, backup data itu wajib gitu kan ya. Wajib. Nah, sesering apa harus kita maintenance server, Mas Andi? Karena kan kita berbicaranya WebGIS nih. WebGIS, apalagi Mas Andi kan WebGIS-nya biasanya dipakainya di kalangan pemerintahan ya. Nah, kita tahu sendirilah pemerintah kalau misalnya aplikasi atau apa project mereka sudah running gitu kan ya, sudah jadi nih barangnya gitu kan ya. Kadang-kadang kan maintenance-nya kurang gitu kan ya. Nah, itu harus baik apa gitu mereka maintenance?
dalam hal WebGIS server maintenance-nya apa dulu nih? Maintenance dari mulai WebGIS-nya, servernya kan berkaitan kan kayak gitu kan ya, pasti ya kayak gitu. Nah, itu gimana tuh? Maintenance sih kalau sekarang kan orang pemerintah kan juga kurang ya tenaga untuk maintenance itu ya, kebanyakan betul. Di pihak ketiga kan juga gitu kan. Jadi sebaiknya sih memang dari pemerintahnya sih, tapi maintenance itu kan paling untuk backup server sih biasanya. Backup server. Server jadi backup selama 7 hari, 10 hari, 30 hari, apa namanya? Apalagi kalau datanya sering dipakai kayak kita gitu. Gitu. Di MVC gitu kan kita ke lapangan, nah, itu perlu backup data. Jadi kalau misalkan ada mati bisa di restore langsung secara online. Apa namanya? Secara real time gitu. Real time. Jadi misalkan sistemnya gini. Jadi database 7 hari ini kita backup, terus 7 hari berikutnya yang 7 hari ke belakangnya dihapus, terus diganti dengan yang baru. Gitu. Kebanyakan server sih biasanya seperti itu. Rutin dong ya berarti gitu ya. Nah. Sebesar apa sih data yang dibutuhkan untuk satu aplikasi WebGIS? Aplikasi WebGIS itu bukan sebesar ya, secepat. Harus cepat. Harus apa namanya? Servernya harus mumpuni. Jadi kalau untuk kapasitas harddisk sendiri nggak terlalu gede. Cuman untuk apa namanya kecepatannya kayak harddisk biasa aja kan harus pakai speknya lebih tinggi daripada yang biasanya. Nah, yang server itu seperti itu. Nah, kalau untuk ini untuk informasi aja nih. Kira-kira speknya gimana untuk WebGIS standar aja yang pernah Mas Andi buat untuk servernya? Saya nggak terlalu paham fisik ya, tapi kalau biasanya saya tuh pakai VPS biasanya kan ada, kalau VPS itu ada core-nya. Kalau biasanya kalau pakai satu core itu biasanya untuk server biasa udah cukup kayak WordPress atau CMS lah gitu. Tapi kalau untuk WebGIS itu lebih butuh 2 atau 3 core dan memorinya harus lebih gede juga. Karena kalau datanya udah ke digital pasti tiap hari update dong ya. Kayak gitu. Untuk itunya. Nah, rutin berarti rutin. Terus juga kalau udah semuanya kayak gitu, kesan-kesannya gimana Mas Andi? Untuk orang yang bawa kayak misalnya saya nih, saya kan masih dalam pihak di 2D-nya lah gitu kan ya. Maksudnya masih dalam datanya itu data-data yang benar-benar hasil hanya olahan aplikasi ArcGIS aja gitu kan. Belum dikembangkan ke WebGIS-nya gitu. Nah, itu saran apa yang biasanya Mas Andi berikan gitu kan? Mungkin ada tahapannya pesan dan harapan lah kayak gitu. Pesan dan harapan gitu. Kalau harapan sih ini bisa berkembang lagi ya, biar kita bisa bersaing sama negara lain. Ya paling tidak di mata kuliah atau kurikulum kuliah itu harus ada materi WebGIS-nya. Jadi lebih terstruktur lah kita gitu. Jadi untuk kedepannya kita bisa bersaing sama yang lain. Jadi nggak kayak sekarang yang bisa WebGIS ini kan bukan orang GIS-nya sendiri, tapi orang di luar GIS-nya. Itu pesannya. Itu kurang sesuatu yang bukan bidangnya gitu. Mungkin kalau dibilangnya lebih ke seninya kali ya, nanti seni dalam menyusun WebGIS-nya mungkin gitu. Betul. Untuk yang orang luarnya bisa kayak desain peta, desain istilahnya itu bikin landing page-nya misalkan, desain peta biar bagus kayak gimana, itu bisa pakai orang luar. Gitu. Tapi untuk yang bagian dalamnya tetap harus orang GIS ya. Betul. Orang GIS. Oke, Mas Andi, berarti penting banget lah ya. Itu kan ya, belajar aplikasi WebGIS ini, terutama dengan perkembangan zaman kita yang sudah apa-apa sekarang serba digital. Mau nggak mau orang-orang harus beradaptasi lah ya. Kita yang beradaptasi sama zaman kan ya. Bukan zaman yang beradaptasi sama kita gitu kan ya. Kalau nggak mungkin nanti kita tertinggal kali gitu kan ya. Tertinggal karena yang lain-lainnya juga di negara lain itu sudah masuk ke dalam tahapan digitalisasi semua gitu kan ya. Jadi diharapkannya Indonesia pun harusnya sudah bisa di tahap itu gitu kan ya. Baik. Nah, Mas Andi, berarti
kalau dari omongan kita dari tadi nih ya, berarti udah penting banget lah ya WebGIS ya, terutama untuk data-data pemerintah di masa pandemi kayak gini lah ya, kayak gitu di masa pandemi corona gini. Diharapkan data-data WebGIS ini lebih mengkat sistem yang sulit ya, maksudnya sistem yang rada yang dari serba dokumen serba dokumen jadi digital semua, jadinya lebih mudah lah ya untuk kayak gitu-gitunya gitu. Nah, kalau yang seperti itu sudah lama, yang semenjak saya lulus kuliah pun udah seperti itu. Udah seperti itu lah ya. Cuman sekarang kan lebih ke WebGIS-nya. Berarti bisa diharapkan lah, karena juga negara-negara lain udah masuk ke tahap digital lah ya untuk negara-negaranya gitu kan. Diharapkan juga Indonesia bisa berkembang dan bisa mengikuti perkembangan zaman lah ya gitu kan. Nah, untuk sobat-sobat mabal yang masih muda, terutama juga yang jurusannya WebGIS, yang ada GIS-nya gitu kan ya, yang biasanya memakai aplikasi ArcMap atau ArcGIS dan segala macam untuk perencanaan, untuk tata kota dan segala macamnya, berarti kehutanan juga gitu, kehutanan pertanian gitu kan ya. Diharapkan perikanan juga udah gitu. Berarti sekarang diharapkan untuk mengembangkan dirinya berarti lah ya ke tahap yang lebih digital, dan kalau bisa belajar tentang WebGIS seperti itu, karena pentingnya aplikasi ini mungkin kedepannya nanti semua data-data pemetaan kita bakal diakses digital. Kalau informasinya sekarang itu untuk Kementerian ATR, BPN juga sekarang sudah sistemnya itu udah digital semua. Sekarang dia namanya sistemnya OSS. Jadi semua data pemetaan itu diupload di sana semua gitu kan. Nah, diharapkan juga untuk yang anak-anak GIS-nya itu bisa mengikuti gitu. Jangan sampai nanti kalian tergerus sama zaman. Jadi kita mengikuti zaman, bukan zaman yang mengikuti kita. Oke, nah sobat mabal, sekian dulu Mas Andi. Terima kasih atas ilmunya, bermanfaat banget, terutama bagi saya juga karena saya juga menggeluti di bidang GIS seperti itu, ilmu yang bermanfaat sekali. Nah, sampai sini dulu, jangan lupa share, like, subscribe. Sampai jumpa, dadah.